Haleluya, good morning. Puji Tuhan, hari ini kita teruskan dengan Matius 17. Sila buka firman Tuhan, Matius 17, mula dengan ayat-ayat penting. Ayat 1, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik sebuah bukit. Ayat 14, selepas Yesus turun dari bukit, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 22, Yesus sekali lagi bernubuat tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Ayat 24, Yesus ditanya tentang membayar biar baik Allah atau membayar pajak baik Allah. Okey, judul perikop ayat 1 sampai 13 Matius 17 ayat 1 sampai 13. Yesus berubah rupa dan menyatakan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes di atas sebuah gunung. Ayat 14 sampai 21, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 22 sampai 23, Yesus untuk kali yang kedua memberitahu murid-muridnya tentang penderitaan yang dia akan melalui nanti. Dan ayat 24 sampai 27, Yesus membayar biaya atau pajak untuk baik Allah. Dia suruh Petrus tangkap ikan dan bayarlah pajak untuk baik Allah. Saudara, satu kebenaran yang dapat dalam pasal 17 dan aplikasinya. Baca kembali Matius 17 ayat 22 sampai 23. 3 ayat 22 sampai 23, 2 ayatnya. Di sini Yesus untuk kali keduanya memberitakan tentang penderitaan yang dia akan melalui waktu melakukan kehendak Bapa, Allah Bapa, dan supaya dia boleh menebus manusia dari dosa. Kali yang pertama tentang Yesus cerita tentang penderitaannya. Nanti baca saudara dalam pasal 16, Matius 16 ayat 21. Itu pertama kalinya Tuhan beritakan tentang penderitaan yang dia akan mengalami. Saudara, Yesus menunggu sampai murid-muridnya mengenal siapakah dia. Petrus pun baru mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian mengizinkan Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk melihat kemuliaannya di gunung itu. Baru Yesus mengajar hal-hal yang sulit kepada murid-muridnya. Saudara, ini menyatakan bahawa Yesus menggembalakan murid-murid atau memimpin murid-muridnya dengan teliti. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dia sangat teliti dalam hal gembalakan dan memuridkan murid-muridnya. Jadi, apa yang kita belajar dari sini? Kita semua dipanggil untuk memuridkan orang lain. Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Jadi bila kita belajar bahawa Yesus sangat teliti dalam memuridkan anak-anak rohaninya, saudara, kita juga pemimpin-pemimpin yang dipercayakan untuk gembalakan, dipercayakan untuk memuridkan orang lain, kita harus juga memimpin dengan teliti, memuridkan mereka dengan teliti, memimpin dari satu tahap demi satu tahap. Jangan terlalu cepat mendesak mereka. Pada masa yang sama jangan lamban. Jadi kita harus gembalakan dengan setia, sama seperti Tuhan Yesus gembalakan murid-muridnya dengan setia. Jadi sebagai pemimpin, mari kita belajar dengan lebih teliti perhatikan anak-anak buah yang kita sedang melayani. Dan kalau saat ini kamu adalah orang yang belum dipercayakan dalam hal memimpin dan kamu dipimpin, berilah dirimu, hatimu harus terbuka untuk dipimpin. Kalau pemimpin kamu WhatsApp kepada saudara, sila jawab WhatsApp.
Kalau mereka call, sila respon. Ya, jangan tutup hatimu terhadap pemimpinmu. Sebab pemimpin dalam kerajaan Tuhan bukan untuk merugikan kita, tetapi pemimpin kita adalah untuk menolong dan memberkati hidup kita. Amen. Jadi marilah kita belajar contoh dari Tuhan Yesus. Mari kita belajar memuridkan dengan teliti dan dengan kasih Tuhan. Haleluya. God bless you.